Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bangkit sekali lagi. Hei, jadi bagaimana jika kamu sudah sembuh? Anda ingin memperbaiki pil obat yang melebihi yang ada di kuali saya selama sisa waktu yang merupakan setengah dari waktu yang dialokasikan? Haha, Anda harus melakukan hal-hal sesuai kemampuan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi lelucon bagi orang lain. Haha. Yan Li tertawa dingin saat dia menatap Xiao Yan dan mengejeknya. Xiao Yan tersenyum, tetapi mengabaikan kata-katanya yang mengejek. Dengan lambaian lembut tangannya, angin sepoi-sepoi meniup jelaga hitam pekat di atas meja batu. Dia menjentikan jarinya dengan lembut dan sejumlah besar bahan obat sekali lagi memenuhi meja batu. Tubuh Xiao Yan lurus seperti pena saat dia berdiri di depan meja batu. Tangannya perlahan terulur. Setelah keheningan singkat, bibit api berwarna hijau muncul dari tubuhnya dan menempel di permukaan pakaiannya. Tidak lama setelah gumpalan pertama dari bibit api berwarna hijau muncul, kelompok api mulai terus-menerus melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala api berwarna hijau benar-benar membungkus Xiao Yan di dalamnya. Api berwarna hijau yang mengamuk membuatnya menjadi orang api berwarna hijau. Apakah itu semua, api surgawi? Berapa banyak kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan begitu banyak api surgawi ini? Semua alkemis di tanah terbuka tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menatap Xiao Yan yang hampir menjadi orang api dengan tatapan tertegun. Selama api hijau membumbung di tubuh Xiao Yan, putri kecil dan Liu Ling yang sedang bersiap untuk mengeluarkan pil juga diguncang sampai mereka terpana. Yan Li yang berada di sisi lain mungkin telah mengendalikan ekspresinya dengan baik, tetapi kelopak matanya juga mulai bergerak-gerak saat ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa anak muda ini bisa menunjukkan kemampuan yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang setelah mengalami pukulan seperti itu. Kekuatan spiritual orang-orang kecil ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di peron yang tinggi, suara penghiburan FAMA membawa rasa iri saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya dibalut api, merasa terkejut. Dia memilih jalan yang benar lebih awal dan memperoleh terobosan di bawah tekanan. Jenis kekuatan spiritual yang kuat ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa penatua dalam asosiasi kesulitan membandingkannya. Dia mendapat cukup banyak kali ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan spiritual seorang alkemis tidak dapat secara aktif dilatih dengan suatu tujuan. Itu hanya bisa perlahan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini dan selalu ada pengecualian untuk segalanya. Di benua Douki yang besar ini, ada orang-orang beruntung yang bisa memasuki berbagai kondisi aneh karena keberuntungan mereka. Di bawah kondisi yang sangat misterius seperti ini, orang-orang yang beruntung itu mendapatkan hadiah karena kekuatan spiritual mereka meningkat pesat. Saat ini, yang ditunjukkan Xiao Yan sangat mirip dengan kondisi semacam itu. Jadi, bahkan seorang Grandmaster Alkemis seperti FAMA mau tidak mau harus sedikit iri. Apakah dia masih memiliki peluang untuk menang? Hai Bodong membelai jenggotnya dan tersenyum saat dia bertanya. Saya tidak tahu. FAMA menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan, aku akan tetap berpegang pada garis milikku itu. Semuanya harus bergantung pada kinerja Yan Xiao. Meski kondisi Yan Xiao saat ini spektakuler, namun pihak lawan bukanlah orang yang sederhana. Saya khawatir akan ada persaingan yang sangat ketat dan sengit lainnya. Dia akan memulai pemurnian. Hai Bodong sedikit mengangguk saat matanya yang melihat tanah terbuka tiba-tiba menjadi cerah. Di tanah terbuka, Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus api, perlahan mengangkat tangannya. Api berwarna hijau yang melonjak dengan keras keluar dari jarinya. Segera,
itu dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya dalam sekejap mata, nyala api yang bergejolak sudah mulai menggeliat dan membakar di dalam kuali. Saat dia menyaksikan nyala api di dalam kuali, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa bahan obat di atas meja batu dengan terampil dilemparkan ke dalam kuali obat pada saat yang bersamaan. Segera, nyala api hijau menerkam mereka, membungkusnya dan mulai membakar dan memurnikannya dengan liar. Kali ini, perbaikan Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia tidak lagi memiliki perasaan hati-hati atau gerakan menakutkan pada anggota tubuhnya saat dia melakukan tugasnya. Ketika dia mengendalikan api surgawi, dia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun. Kehadiran mengesankan yang santai dan tanpa paksaan samar-samar muncul setiap kali dia memberi isyarat dan bergerak. Kehadiran semacam ini biasanya hanya akan muncul pada Grandmaster Alchemist yang sangat berpengalaman seperti FAMA. Satu persatu, bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tangannya yang lain akan mengontrol esensi halus dari bahan-bahan di dalam kuali dan menyimpannya ke dalam botol batu giok. Di bawah kondisi di mana dia menggunakan kedua tangannya bersama-sama dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke puncaknya, bahan obat yang ditempatkan di atas meja batu dengan cepat diubah menjadi bahan esensi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris di kecepatan yang memuaskan. Xiao Yan, yang sekali lagi bersorak dan mulai menyempurnakan, tidak diragukan lagi telah mengangkat atmosfer tanah terbuka ke klimaks. Putri kecil dan Liu Ling, yang banyak menaruh harapan mereka setelah kegagalan Xiao Yan sebelumnya, telah tampil lebih buruk daripada Yan Li karena kemampuan mereka yang lebih lemah. Dalam situasi seperti ini di mana semua orang akan melihat pihak lain menjadi juara negara mereka di depan mata mereka, pemulihan Xiao Yan, yang semua orang telah menaruh harapan terbesar sebelumnya, tidak diragukan lagi telah menyebabkan banyak orang di penonton untuk menghela nafas lega. Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari area tempat duduk di kedua sisi tanah terbuka saat ini terfokus pada sosok manusia di tanah terbuka yang terbungkus oleh api berwarna hijau. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. HMPH, mendengar sorak-sorai yang berisik, mata gelap dan dingin Yan Li melayang ke arah Xiao Yan berada. Dia menatap cara pemurnian yang anggun dan halus dan kejutan dan kesungguhan akhirnya melintas di mata Yan Li. Dari kekuatan spiritual pihak lain yang tiba-tiba menjadi lebih kuat serta kehadirannya yang anggun, Yan Li dengan jelas memahami bahwa orang muda ini tidak hanya pulih dari pukulan yang dia terima dari kegagalannya, dan juga memperoleh terobosan pikirannya dari seperti itu. Situasi tanpa harapan. Kekuatan mental semacam ini benar-benar menakutkan. Orang ini memang punya dasar. Hanya saja saya tidak tahu orang tua mana yang bisa mengajar siswa seperti itu. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia jauh lebih luar biasa daripada murid Gu Hi. Hei, reputasi Pilking Gu Hi tidak sepenuhnya benar. Setidaknya dalam hal mengajar, dia jauh lebih rendah dari yang lain. Yan Li dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah nyala api yang berkobar di kuali obatnya. Dari cermin transparan kuali obat, dia bisa dengan jelas melihat bahwa pil obat yang awalnya terbentuk sedang berputar di dalam nyala api. Segera, saya akan berhasil. Saat dia melihat bentuk awal dari pil obat yang akan selesai, Yan Li menguatkan jiwanya. Kebanggaan samar-samar muncul di wajah lembutnya. Dia pasti memiliki keyakinan mutlak pada pil obat yang telah dia sempurnakan. Tangan Xiao Yan, yang terbungkus dalam api, berulang kali bergeser ke arah meja batu. Mengikuti gerakan cepat mereka, bahan obat di atas meja dengan cepat berkurang. Di sisi lain, jumlah botol batu giok yang mengandung sari bahan semakin meningkat. Saat ini, pil obat yang telah dimurnikan putri kecil dan Liu Ling sudah terbentuk. Mereka memberi isyarat dengan telapak tangan dan pil obat yang ditembakkan dari kuali obat dan disimpan ke dalam botol batu giok.
Mereka menatap aroma pil berwarna yang berulang kali merembes keluar dari kuali obat Yan Li dan keduanya menghela nafas lembut tertekan. Segera, mereka mengangkat kepala dan mengalihkan pandangan mereka ke posisi Xiao Yan berada. Saat ini, dia telah menjadi satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melampaui Yan Li. Pertanyaan tentang pihak mana yang akan mendapatkan tempat juara dari pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jia Ma kali ini, terserah kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan. Namun, jika ada orang yang bisa melihat di bawah nyala api berwarna hijau di mana tidak ada yang bisa menemukan apa yang terjadi, mereka pasti akan tercengang. Ini karena Xiao Yan, yang tampaknya berada dalam kondisi puncaknya bagi orang-orang di dunia luar, saat ini sedang menutup matanya dan sedikit mengernyit. Sekilas, seolah-olah dia telah turun ke dalam kondisi setengah tertidur, setengah terjaga, misterius. Meskipun mata Xiao Yan memang tertutup, indranya bisa melihat dengan jelas setiap kejadian di dunia luar bahkan lebih jelas dari apa yang matanya bisa. Lonjakan kekuatan spiritualnya di dalam kuali obat bahkan telah menyebabkan dia dapat dengan jelas melihat bagaimana ramuan obat secara bertahap terfragmentasi dan rusak setelah dibakar oleh api, meninggalkan jenis esensi bahan yang diperlukan di bawah suhu tinggi. Xiao Yan perlahan mengembuskan napas di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa penyulingan pil kali ini adalah pertama kalinya dia tidak mengandalkan Yao Lao namun menunjukkan puncak dan kesempurnaannya. Di bawah kondisi seperti ini, Xiao Yan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menantang alkemis tingkat 5. Tak satu pun dari bahan obat yang ditutupi oleh nyala api berwarna hijau bahkan sedikit rusak karena suhu, api surgawi, berubah dengan keinginan Xiao Yan. Pada saat ini, dia bahkan berhasil mengontrol suhunya agar sama persis dengan yang tercatat di formula obat. Pemurnian selesai. Pada satu contoh, bahan obat di atas meja batu akhirnya benar-benar dimurnikan. Saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan mengguncang dan memecahkan semua 20 botol giok di depannya. Setelah itu, kekuatan tak berbentuk menyedot esensi bahan di dalamnya dan melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Nyala api sekali lagi menjadi bergolak pada saat ini. Kali ini, waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk memurnikan bahan-bahannya telah berkurang hampir setengahnya dibandingkan dengan yang terakhir kali. Api hijau menggeliat di dalam kuali obat. 20 lebih esensi bahan benar-benar dibungkus dalam kekuatan spiritual Xiao Yan dan perlahan-lahan digabungkan. Seperti air yang mengalir, waktu berlalu dengan tenang. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 1 jam sampai waktu ujian akan berakhir. Di sisi lain, aroma pil berwarna yang dipancarkan dari kuali obat Yan Li semakin kaya. Pil obat yang dia sempurnakan jelas akan terbentuk. Pil semangat hijau 3 baris akan segera berhasil. FAMA sedang menatap tajam ke tanah terbuka ketika dia tiba-tiba berkata dengan lembut pada saat tertentu. Namun, wajahnya tidak menunjukkan penampilan santai. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Yan Li hanya dengan mengandalkan pil roh hijau 3 baris biasa. Kuali obat di tanah terbuka tempat nyala api hijau bergulir tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma pil samar tersebar dan pil obat bundar berwarna hijau yang seperti zamrud berulang kali berputar di dalam kuali. Saat pil obat diputar, nyala api berwarna hijau yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, nyala api berwarna hijau mulai menarik diri ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang. Pada saat api hijau di dalam kuali akan benar-benar ditarik, mulut mengunyah Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api berwarna ungu sekali lagi menyembur dengan keras sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Hati FAMA tiba-tiba terangkat saat dia melihat Xiao Yan sekali lagi menyemburkan api ungu. Matanya menatap tajam ke arah di mana Xiao Yan berada. Jika Xiao Yan sekali lagi gagal kali ini, posisi juara akan benar-benar merindukannya. Di saat yang sama, reputasi asosiasi alkemis akan rusak karena ini.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.